komputer adalah peralatan elektronik yang menerima data, masukkan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi berbentuk video, gambar, maupun suara. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan dan memproses masukan tersebut hingga terhasillah output. 1. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu pertama, perangkat keras, kedua, perangkat lunak, ketiga, pengguna. A. Perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik yang dapat dilihat, disentuh, maupun dipindahkan. Contohnya, mouse, hard disk, CPU, LCD, printer, keyboard, dan lain. B. Perangkat lunak. Software adalah komponen yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang telah disediakan. Contohnya Android, iOS, MacOS, Windows, dan lain-lain. C. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau orang yang mengoperasikan komputer. Kedua, jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau juga disebut dengan komputer mikro. Merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dari komputer lainnya. Menggunakan mikroprosesor atau CPU sebagai pemrosesan utama. Komputer personal atau PC personal komputer memiliki ukuran yang besar dibandingkan komputer mikro dan dapat mempunyai penyimpanan yang lebih besar daripada komputer mikro dibandingkan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. Contohnya laptop dan komputer. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Komputer mini adalah komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengelola perusahaan skala menengah. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang berukuran lebih besar dari komputer komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai server atau pangkalan. 6. Superkomputer memiliki ukuran yang besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang kuat. Contohnya NASA yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat Astropel. B. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer di antaranya. 1. Berbaris GUI, Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contoh melalui ikon, menu, dialog, dan lain-lain. 2. Antarmuka berbaris perintah, Combat Line Interface atau CLI. Melalui teks terminal pengguna menjelaskan perintah dan program di setiap operasi tersebut dengan cara mengetik baris-baris tertentu. 3. Melalui
melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, dan layar sentuh. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat kelas berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lainnya melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di toko, warnet, rumah sakit, dan lain-lain. Seperti kita melakukan instalasi program aplikasi penyajian payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolahan selembar kerja. Selain itu masih ada lagi interaksi software dan hardware lainnya. D. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat kelas komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci, yaitu 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Pengelolaan perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat lunak. 5. Mengelola file seperti copy, save, share, dan lain-lain. 6. Menangani interupsi, kesalahan, atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dalam perkataan dan penulisan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.